Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Salsa Ramadan dengan 19/11/1902. Di sini saya akan memaparkan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Masyarakat terhadap Bersih pada Bank BJB Syariah periode 2015 sampai yang pertama adalah latar belakang. Perbankan di dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk kemajuan perekonomian di suatu negara. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi kegiatan perekonomian di suatu negara, khususnya pada perbankan syariah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga perbankan saat ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dana, membutuhkan dana, serta membutuhkan layanan jasa pada perbankan syariah. Dalam proses pertumbuhannya di Indonesia, Bank Umum Syariah terus berkembang, baik dari segi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga. Meskipun pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, namun saat ini pada tingkat pertumbuhannya semakin membaik. Pada tabel dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah termasuk aset, pembiayaan, dan DPK. Pada data tersebut terjadi peningkatan yang signifikan. Maka dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan bank syariah di Indonesia, peneliti tertarik untuk memilih bank syariah di antaranya adalah PT Bank Jabar Banten Syariah. Keberhasilan operasional bank syariah dapat dilihat dari jumlah simpanan yang dimiliki dan besarnya dana yang dapat disalurkan melalui funding. Dalam pengumpulan simpanan terdapat beberapa komponen, salah satunya adalah rekening tabungan dan rekening giro. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tabungan dan giro di bank syariah memiliki akad yang sama. Salah satunya adalah akad wadiah. Pada saat ini, perbankan menjadi salah satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan bank syariah berperan sebagai financial intermediaries dengan tugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah ini memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, yaitu salah satunya tabungan wadiah dan pembiayaan musyarakah, di mana tabungan wadiah ini merupakan salah satu produk pendanaan bank syariah dalam bentuk simpanan atau titipan dari nasabah yang berbentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan penggunaan seperti giro wadiah, tetapi tidak fleksibel seperti yang dilihat oleh simpanan wadiah karena nasabah tidak dapat menarik dengan cek. Tabungan dan giro wadiah di bank syariah digunakan untuk menjaga likuiditas, yaitu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti menjalankan transaksi bisnis sehari-hari hingga pembayaran giro dan tabungan serta deposito berjangka, serta untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam aplikasi hibah. Semakin banyak masyarakat yang menghimpun dana seperti tabungan wadiah, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk memindahkan dana melalui produk pendanaan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, penyaluran dana menjadi penting karena keuntungan yang diperoleh dari perputaran dana salah satunya berasal dari simpanan wadiah yang disalurkan kembali melalui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang stabil. Semakin banyak dana yang disalurkan melalui pembiayaan, semakin besar pula nilai laba yang akan diperoleh. Faktor yang harus dicapai dalam bank ini adalah memperoleh keuntungan yang cukup, karena dari setiap bisnis pada umumnya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk apa saja yang dapat membantu meningkatkan laba bersih Bank BJB Syariah, di mana bagi hasil dari segi pendanaan. Pentingnya laba bersih sangat mempengaruhi perkembangan Bank BJB Syariah. Yang dimana saya merumuskan penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah pengaruh tabungan wadiah terhadap laba bersih pada Bank BJB Syariah periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pembiayaan masyarakat terhadap laba bersih pada Bank BJB Syariah periode 2018 sampai 2020? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh tabungan wadiah dan pembiayaan masyarakat terhadap laba bersih pada Bank BJB Syariah periode 2018 sampai 2020? Serta tujuan penelitiannya itu, yang pertama untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah terhadap laba bersih, yang kedua untuk mengetahui pengaruh pembiayaan masyarakat terhadap laba bersih, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah dan pembiayaan masyarakat terhadap laba bersih.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap tabungan wadiah, pembiayaan musyarakah, dan laba bersih Bank Jabar Banten Syariah, sehingga dapat memiliki manfaat bagi masyarakat umum. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi penulis, dari penelitian ini bagi saya sangat bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan penelitian tentang pengaruh tabungan wadiah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih. Yang kedua, bagi perbankan syariah. Pada hasil penelitian ini diharapkan bagi perbankan syariah dapat menjadi acuan untuk melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam, serta dapat menghasilkan keuntungan atau profit, yang dimana khususnya melalui tabungan wadiah dan pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, bagi investor. Pada hasil penelitian ini diharapkan para investor dapat memberikan pengalaman atau gambaran yang menjadi kajian bagi para investor untuk mempertimbangkan dalam menanamkan modal usahanya di perbankan syariah. Selanjutnya, ada landasan teori. Yang pertama itu ada bank. Bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, maupun deposito. Bank juga bertugas menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk jasa lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah ini merupakan lembaga perantara yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta metode dan proses untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah ini mengacu pada syariat Islam sehingga dalam operasionalnya tidak memungut bunga atau membayar bunga kepada nasabah. Selanjutnya ada tabungan. Tabungan dapat didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat yang lain yang sama dengan itu. Selanjutnya ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini merupakan salah satu akad yang berbentuk simpanan atau titipan yang berupa uang atau barang dari nasabah kepada bank syariah, dan penarikan tabungan wadiah ini boleh ditarik kapan saja ketika nasabah tersebut membutuhkannya. Tabungan wadiah ini simpanan yang murni dari nasabah yang menitipkan dananya kepada bank. Apabila nasabah menginginkan simpanan tersebut, maka pihak bank harus memberikan titipan tersebut kepada pihak penitip. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan pendanaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan atas dana yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan pinjam-meminjam dalam Islam ini tidak dilarang. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan usahanya, di mana masing-masing pihak memasukkan modal usaha sendiri sesuai kesepakatan dan membagi keuntungan dari usaha yang didirikan bersama sesuai dengan kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui laba atau income inilah perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu, di mana saya mengambil 3 dari jurnal nasional dan 2 internasional. Yang pertama itu, dari penelitian pertama, tabungan wadiah berpengaruh signifikan, giro wadiah tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, tabungan wadiah berpengaruh signifikan, giro wadiah tidak berpengaruh signifikan, bonus wadiah berpengaruh negatif dan signifikan, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan. Dan yang ketiga, tabungan wadiah berpengaruh signifikan, giro wadiah tidak berpengaruh signifikan. Yang keempat, giro wadiah berpengaruh signifikan, tabungan wadiah berpengaruh signifikan. Dan yang kelima, pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan, dan pembiayaan core berpengaruh signifikan. Di mana di sini saya mempunyai hipotesis yang pertama itu H1, variabel tabungan wadiah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H2-nya itu variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. H3-nya itu variabel tabungan wadiah dan pembiayaan musyarakah secara simultan dan signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya ada metode penelitian.
Yang pertama itu ada definisi operasional dan pengukuran variabel, yang dimana variabel dependennya itu laba bersih. Laba bersih merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui laba atau income inilah perusahaan dapat terus bertumbuh dan berkembang. Untuk mengetahui laba bersih terhadap suatu perusahaan, maka peneliti harus mempergunakan rumus, yaitu laba bersih sama dengan penjualan ditambah pendapatan dikurang beban operasional dikurang beban pajak, di mana variabel independennya ini X1-nya itu tabungan wadiah dan X2-nya itu pembiayaan musyarakah. Tabungan wadiah ini merupakan salah satu akad yang berbentuk simpanan atau titipan yang berupa uang atau barang dari nasabah kepada bank syariah, dan penarikan tabungan wadiah ini boleh ditarik kapan saja ketika nasabah tersebut membutuhkannya. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan usahanya, di mana masing-masing pihak memasukkan modal usaha sendiri sesuai kesepakatan dan membagi keuntungan dari usaha yang didirikan bersama sesuai dengan kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Selanjutnya, di sini ada populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Di mana populasi ini, yaitu Bank Jabar Banten Syariah periode 2018 sampai 2020. Sampelnya itu laporan keuangan tahunan Bank Jabar Banten Syariah periode 2018 sampai 2020 yang telah dipublikasikan di website. Jenis data yang saya pakai ini data kuantitatif, dan sumber data yang saya pakai itu data sekunder, yaitu laporan keuangan Bank Syariah, Bank BJB Syariah yang termuat di web Bank BJB itu sendiri. Selanjutnya ada teknik analisis data. Alat yang saya pakai ini adalah alat bantu SPSS, yang dimana teknik analisis data ini saya memakai analisis statistik deskriptif. Adalah statistik yang menggunakan data yang ada dengan bantuan deskripsi dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul tanpa menarik kesimpulan secara keseluruhan. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, merupakan untuk mewujudkan bahwa sampel dari suatu populasi dapat digunakan dan berdistribusi normal atau sebaliknya. Yang kedua ada uji multikolinearitas, merupakan uji yang bertujuan guna mencari tahu apakah pada suatu model regresi mempunyai kolerasi antara variabel bebas variabel bebas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini adalah suatu kondisi dalam model regresi bahwa terdapat korelasi antara periode waktu yang tersisa dengan data residual sebelumnya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini, yang pertama ada uji simultan, merupakan uji statistik yang memungkinkan koefisien regresi mempengaruhi nilai variabel Y atau variabel terikat secara simultan dengan perhitungan ini pada tingkat penerimaan sebesar 5%. Yang kedua ada uji parsial, adalah uji statistik dengan menggunakan koefisien regresi, di mana dari keseluruhan koefisien regresi hanya satu atau lebih koefisien yang mempengaruhi nilai variabel Y atau variabel terikat. Dengan perhitungan ini tingkat penerimaan adalah sebesar 5%. Yang ketiga ada koefisien determinasi, adalah alat uji untuk menentukan tingkat pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Nilai ditentukan dalam kisaran 0 dan 1. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu analisis data untuk menentukan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini, regresi linear berganda merupakan tingkatan dari regresi sederhana, yaitu dengan rumus Y-nya itu sebagai laba bersih, alfanya itu konstanta, X1-nya itu tabungan wadiah, X2-nya itu pembiayaan musyarakah, dan E-nya itu standar error. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.